Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, masih dalam pembahasan tentang bab minal iman billah as-sabru ala aqdarillah. Bab bahwasanya termasuk daripada iman kepada Allah adalah bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan dalil yang pertama yang disebutkan oleh Syekh dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kemudian kita akan membacakan dalil berikutnya, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala al-muallif rahimahullah, wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ithnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'ala al-mayyit. Dan terdapat dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ithnatan, dua perkara, finnas, yang ada pada manusia, huma, yang keduanya, bihim, ada pada mereka, kufrun, itu termasuk kekufuran. Dua perkara yang ada pada manusia, yang keduanya ini merupakan bentuk kekufuran pada manusia tersebut. Apa keduanya? Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Yang pertama adalah mencela nasab. Wan niyahatu 'alal mayyit, dan yang kedua adalah meratapi mayit, meratapi orang yang sudah meninggal dunia, niyahah. Nah, apa hubungan hadis ini dengan bab, yaitu termasuk daripada iman kepada Allah, bersabar di atas takdir Allah. Sebelum kita sebutkan hubungan hadis ini dengan bab, maka kita bacakan terlebih dahulu makna daripada hadis yang dibawakan oleh al-muallif ini di dalam kitab beliau, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ithnatani huma fin nasi huma bihi kufrun, dua perkara, dua perkara yang ada pada manusia, yang mana keduanya ini yang ada pada mereka itu adalah kekufuran, bentuk kekufuran, bentuk kekufuran. Bihim kufrun ay hatanil khaslatani kufrun qaimun bin nas haitsu kanata min a'malil kufar. Maksudnya kedua perkara ini, kedua sifat ini yang ada pada manusia, adalah bentuk kekufuran. Karena kedua perkara ini termasuk dari para perbuatan orang-orang kafir, termasuk daripada perbuatan
orang-orang kafir. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan bahwasanya kedua perkara ini ada pada manusia, dan ini termasuk dari perbuatan orang-orang kafir. Lakin laisa man qama bihi syu'batun min syu'abil kufri yasiru kafiran. Akan tetapi tidak otomatis seseorang menjadi kufur, menjadi kafir hanya gara-gara dia melakukan salah satu dari perbuatan orang-orang kafir. Ya. Naam, karena perbuatan orang kafir itu banyak. Ya. Maka tidak otomatis seseorang dihukumi sebagai orang kafir hanya gara-gara dia melakukan salah satu perbuatan orang-orang kafir, sampai ya jelas bahwa orang tersebut ya telah keluar dari agamanya ya karena melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran yang bisa mengeluarkan seorang dari kekafiran, dari keislaman. Sebagaimana iman, cabang-cabang iman ya, kekafiran itu berarti bercabang. Sebagaimana iman juga bercabang. Maka kalau ada seseorang yang melakukan salah satu cabang keimanan, tidak otomatis dikatakan dia seorang mukmin. Ya, misalnya ada orang kafir yang kalau melihat sesuatu yang mengganggu di jalan, maka dia singkirkan gangguan tersebut. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk daripada sifat keimanan. Ya, khaslatun minal iman. Karena Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un wa sittuna syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, ya wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Ya, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah itu adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Ya, dan rasa malu termasuk daripada keimanan. Jadi kalau ada seorang yang dia melakukan salah satu dari cabang keimanan, maka tidak otomatis berarti dia orang mukmin. Ya, ada seorang Nasrani, ada orang Yahudi misalnya, ada orang kafir ya, non muslim, dia melakukan cabang-cabang keimanan, ya, maka tidak otomatis dia menjadi mukmin, ya, kecuali kalau dia melakukan ya keimanan, ya, pokok-pokok keimanan, ya, seperti bersyahadat, ya, la ilaha illallah. Sebagaimana kalau ada seorang muslim yang dia atau ada pada dirinya salah satu sifat yang biasa dilakukan oleh orang kafir dahulu, tidak otomatis dia menjadi kafir gara-gara perbuatan tersebut, ya, sampai dia melakukan ya perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dia dari kekafiran. Nah, dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini bahwasanya ada dua perkara yang ada pada diri seorang manusia. Ya, an-nas di sini umum, ya, termasuk orang muslim. Yang dua perkara ini akan tetap ada pada mereka, kecuali bagi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secara umum, dua sifat ini ada pada seluruh manusia, baik mukmin terlebih lagi orang kafir. Ya. Apa kedua sifat tersebut? Ya, dikatakan huma at-ta'nu fin nasab. Keduanya adalah yang pertama mencela nasab, ya, mencela nasab, mengolok-olok, ya, mengolok-olok nasab seseorang. Maka ini adalah sifat dari sifat-sifat kekafiran, ya, sifat dari sifat-sifat kekafiran yang seorang muslim harus berhati-hati dari perbuatan seperti ini. Mengolok-olok nasab, ya, menjelek-jelekan nasab seseorang, atau tidak menisbatkan ya seseorang kepada orang tuanya dengan mengatakan, oh fulan ini bukan anaknya fulan, ya, ya Zaid ini bukan anaknya fulan, padahal dia betul-betul anaknya fulan.
ya, ini termasuk daripada mencela nasab atau menjelekkan nasab, ya, fulan, ya, kamu kan keturunan fulan yang seperti ini ya, dengan menyebutkan kekurangannya. Maka ini adalah at-ta'nu fin nasab, dan ini termasuk daripada sifat kekufuran. Dan yang kedua, at-ta'nu fin nasab ay al-wuqu'u fihi bil 'aibi wat tanaqqus. Mencela nasab artinya al-wuqu'u fihi bil 'aib, yaitu mencelanya, ya, wat tanaqqus, dan merendahkannya, ya, merendahkan. Ini termasuk daripada at-ta'n fin nasab, dan ini salah satu dari sifat-sifat kekufuran. Kemudian wan niyahatu 'alal mayyit. Yang kedua, an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayyit, ya, meratapi orang yang sudah meninggal dunia. Ay raf'u as-sauti bin nadbi bi ta'dili syama'ilihi lima fi dzalika min at-tasakhuti 'alal qadari, yaitu mengangkat suaranya, ya, mengangkat suara dengan teriak-teriak, ya, dengan menyebutkan sifat-sifat orang yang sudah meninggal dunia ini, ya, karena dia merasa tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini meratapi, ya, meratapi mayit, ya. Maka ini juga termasuk daripada sifat kekufuran. Sifat kekufuran. Ya, kata kufrun di sini itu tidak menggunakan alif lam. Dibedakan antara kufrun yang menggunakan alif al-kufru dengan alif lam, dan kufrun yang sifatnya nakirah, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, wa farqun bainal kufri al-mu'arraf bil lami kama fi qawlihi laysa bainal 'abdi wa bainal kufri aw syirki illa tarkus shalah wa baina kafara aw kufrun munakkarun fil itsbat. Nah, jadi bedakan antara kata kufrun dan kata al-kufru. Ya, kata al-kufru yang ada alif lamnya ini menunjukkan bahwa dia itu kafir, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, laisa bainal 'abdi wa bainal kufri aw syirki illa tarkus shalah. Ya, tidak ada sesuatu yang membedakan antara seorang hamba yang mukmin dan hamba yang kafir, ya, atau hamba yang syirik, kecuali meninggalkan salat, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan meninggalkan salat bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, ya, bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam ini, ya, jika dia meninggalkannya karena menentang kewajiban salat ini, maka semua ulama sepakat bahwa orang itu telah kafir, ya. Kafirnya kafir juhud, dia keluar dari Islam. Dia ngaku agama Islam tapi dia mengatakan syariat Islam itu nggak wajib untuk dilakukan, sehingga dia tidak melaksanakan salat karena dia ngerasa syariat Islam itu nggak wajib dilaksanakan. Termasuk diantaranya misalnya menegakkan salat. Maka orang ini kufur, ya, dengan kesepakatan para ulama. Adapun orang yang malas untuk mengerjakan salat, ya, maka sebagian ulama mengkafirkan orang tersebut, ya, dan yang lain mengatakan dia terjatuh pada dosa yang sangat besar, ya, dan sangat berbahaya, akan tetapi tidak sampai keluar dari agama ini. Ala kulli hal, ya, dalam hadis ini kata kufrun itu dikasih alif lam, ya, ta'rif, ya, al-mu'arraf bi alif wal lam. Maka ini artinya kufur yang maksudnya keluar dari Islam. Adapun dalam hadis ini kufrun, kata kufrun itu tidak ada alif lamnya, ya. Nabi SAW mengatakan ifnatani fin nasi huma bihim kufrun, ya, dua perkara yang ada pada manusia, yang dengan dua perkara tersebut yang ada pada mereka ini adalah sifat kekufuran. Ya, kata kufrun di sini tidak menggunakan alif lam, maka tidak otomatis orang yang ada pada dirinya salah satu dari dua perkara ini atau dua-duanya, wal'iyadzubillah, dia otomatis langsung menjadi kafir, ya, keluar dari Islam. Ya, tidak seperti itu. Nah, kedua perkara tersebut, yang pertama adalah mencela nasab seseorang, ini masih kita dapatkan, ya, pada manusia, bahkan pada diri seorang muslim,
terutama yang jahil, ya, yang tidak belajar tentang agama ini dengan baik, ya, dan juga karena lingkungan sekitarnya yang sudah seperti itu, ya, yang mempengaruhinya untuk mencela nasab seseorang. Nah, atau juga merendahkan, ya, nasab seseorang. Ya, kamu kan anak fulan, ya, anak orang rendah maksudnya. Kamu kan anak seperti kemarin-kemarin yang ramai, ya. Ini juga tidak boleh, ya, sampai kalaupun misalnya memang jelas seperti itu, tetap tidak boleh disebutkan, ya, di depan khalayak ramai, kecuali kalau ada maslahat yang besar. Nah, kemudian yang kedua adalah an-niyahatu 'alal mayyit. An-niyahatu 'alal mayyit. Al-ma'na al-ijmali lil hadits, makna global hadits ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam annahu sayastamirru fin nasi khaslatan min khisalil kufri. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengabarkan bahwa akan terus ada pada diri seseorang, ya, dua sifat dari sifat-sifat kekufuran. La yaslamu minhuma illa man sallamahu Allah. Yang tidak selamat seseorang dari dua sifat ini kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari kedua sifat ini dan sifat-sifat kekufuran yang lainnya. Apa kedua sifat? Ya, ini merupakan perbuatan orang-orang kafir dahulu. Yang pertama, aibul ansabi wa tanaqqusuha, yaitu mencela nasab dan merendahkannya. Ini sifat yang pertama, yang ternyata ada juga sebagian orang-orang Islam yang tidak selamat dari sifat ini karena dia suka mencela, ya, seseorang dan juga mencela keluarganya. Yang kedua, raf'us sauti 'indal musibah tasakhutan 'alal qadar. Yang kedua adalah mengeraskan suaranya ketika terjadi musibah, yakni berteriak-teriak ketika dia kena musibah berupa kematian salah satu keluarganya misalnya, maka dia teriak, yang menangis dengan menjerit-jerit, ya, karena tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada dirinya, ya, dan pada keluarganya. Maka dia pun menangis menjerit-jerit, ya. Ini menunjukkan sifat tidak ada kesabaran pada dirinya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran yang sesungguhnya adalah ketika terjadi benturan pertama kali. As-sabru 'inda sadmatil ula. Ya, sabar itu yang hakiki adalah ketika terjadi benturan yang pertama. Yani begitu dia terkena musibah, maka dia langsung bisa menjaga hatinya, ya, untuk tidak merasa benci terhadap keputusan Allah ini, menjaga lisannya untuk tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga anggota tubuhnya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat, ya. Jadi orang yang bersabar itu adalah ketika pertama kali dia kena musibah, dia langsung bisa menjaga hatinya, lisannya, dan anggota tubuhnya. Adapun orang yang setelah itu mungkin baru berpikir, di awal-awal dia kena musibah, dia nggak terima, kemudian setelah itu dia tenang, ya, berpikir, ya, maka ini kesabaran yang tidak sempurna, ya, kesabaran yang tidak sempurna. Bukan berarti dia nggak punya kesabaran, tapi kesabarannya tidak sempurna. Karena kesabaran yang sempurna, yang hakiki adalah ketika pertama kali dia terkena musibah. Nah, qala Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, lakin laysa man qama bihi syu'bat min syu'abil kufri yakunu kafiran. Al-kufra al-mukhrija min al-millah hatta yaquma bihi haqiqatul kufri. Ya, Syekh mengatakan bahwasanya hanya saja, ya, tidaklah seseorang
yang ada pada dirinya salah satu cabang dari cabang-cabang kekufuran, ya otomatis dia menjadi kafir yang mengeluarkan seseorang dari agama, ya. Nah, ini termasuk daripada cabang-cabang kekufuran. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa dua hal ini termasuk daripada cabang-cabang kekufuran, artinya perbuatan orang-orang kafir. Akan tapi tidak otomatis kalau ada seorang muslim yang melakukan salah satu dua perkara ini, ya kemudian dia menjadi kafir secara otomatis, ya tidak, ya sampai dia melakukan perbuatan yang bisa mengeluarkan dia dari keislaman, yang menjadi kafir. Misalnya dengan melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, ya, berdoa kepada selain Allah, menggantungkan urusannya kepada selain Allah, ya, meninggalkan syariat Allah secara keseluruhan, ya, atau meninggalkan syariat-syariat Allah yang itu menjadi pokok-pokok keimanan, ya, maka ketika itu dia akan keluar dari Islam. Nah, termasuk daripada beriman kepada Allah adalah bersabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Sabar terhadap takdir-takdir atau ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya hadis ini dengan bab, ya? Maka hubungan hadis ini dengan bab dikatakan di sini munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis ini dengan bab anna fihi dalilan ala tahrimin niyahah. Terdapat dalam hadis ini petunjuk, dalil akan keharaman niyahah, yaitu meratapi mayit. Lima fiha minas sakhati 'alal qadari wa 'adamis sabr. Karena, ya, ada pada niyahah, meratapi mayit ini, bentuk kemarahan, ya, terhadap takdir Allah, dan tidak ada kesabaran pada dirinya terhadap takdir tersebut, ya. Jadi orang yang meratapi mayit, ya, ketika ada salah satu keluarganya meninggal dunia, kemudian dia menangis meraung-raung, ya, mungkin dia berguling-guling atau merobek-robek bajunya, ya, menangis dengan meninggikan suaranya, teriak-teriak, maka hal seperti ini adalah bentuk ketidakterimaan dia terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kesabaran pada dirinya saat itu. Dan itu menunjukkan bahwasanya imannya ini tidak sempurna. Iman ini tidak sempurna, dan apa? Karena dia melakukan salah satu perbuatan yang itu merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah, kebiasaan orang-orang kafir dahulu. Ya, makanya ketika imannya kuat, hal itu akan mendorong dirinya untuk bersabar dan meninggalkan sifat niyahah. Ya, jadi yang menjadi penghubung antara hadis ini dengan bab, ya, yang menjadi hal yang menjadi titik tolaknya, ya, titik yang perlu digarisbawahi dalam hadis ini adalah wa an-niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi mayit. Karena meratapi mayit ini, ya, bentuk ketidakterimaan terhadap takdir Allah dan menunjukkan ketidaksabaran dia terhadap takdir Allah. Dan tidak ada kesabaran dia terhadap takdir Allah ini menunjukkan bahwasanya imannya tidak sempurna, ya. Kalau sampai ketika dia tidak sabar sampai mengucapkan kata-kata kekufuran, maka bisa menghilangkan keimanan pada dirinya, wal'iyadzubillah. Nah, maka jelaslah hubungan antara bab ini dengan antara hadis ini dengan bab, ya, yang disebutkan oleh al-muallif dalam kitab ini, yaitu al-babu minas sabri atau minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk daripada keimanan, ya, termasuk daripada keimanan adalah bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak adanya kesabaran terhadap takdir Allah menunjukkan bahwasanya imannya tidak sempurna. Maka seorang yang mukmin, seorang yang bertauhid, dia wajib berusaha untuk
bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara talabul ilm, dengan cara mencari ilmu, memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang sifat-sifatnya yang sempurna, ya, tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang Allah telah tetapkan itu semata-mata karena hikmah yang agung di balik, ya, perkara yang ditetapkan tersebut, dan juga karena keadilan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya. Nah, jadi tidak ada yang perlu untuk ditolak dari Allah, tidak ada yang perlu untuk dicela dari Allah, ya, dan tidak ada yang perlu dimarahi jika itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita atas segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah adalah menerimanya dan bersabar darinya, ya. Ketika perkara tersebut adalah perkara yang baik, maka kita terima perkara tersebut dan kita syukuri, ya. Adapun jika perkara tersebut adalah perkara yang buruk, maka kita wajib menerimanya juga dan kita sabari. Ya, itulah ciri-ciri orang yang beriman, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Idza asabathu syarra'u syakara wa idza asabathu dharra'u sabara." Ya, fakana khairun lahu, wa idza asabathu dharra'u sabara fakana khairun lahu, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sangat mengherankan perkara seorang mukmin, ya, karena semua urusannya baik untuknya. Apabila dia ditimpa dengan sesuatu yang menyenangkan, maka dia akan bersyukur. Sementara jika dia maka itu baik untuknya. Sementara jika dia ditimpa dengan sesuatu yang menyakitkan, ya, maka dia akan bersabar dan itu pun baik untuknya, dan hal itu tidak terjadi kecuali pada diri orang yang beriman. Yakni secara umum bahwa dua sifat ini adalah sifat orang yang beriman, yang memiliki iman yang kuat. Maka kita wajib bersabar atas segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma yustafadu minal hadis. Faedah hadis ini, yang pertama, tahrimun niyahah wa annaha min khisalil kufri wa minal kabair. Yang pertama adalah diharamkannya niyahah, ya, yaitu meratapi mayit. Diharamkannya meratapi mayit, dan bahwasanya hal tersebut termasuk daripada sifat-sifat kekufuran dan termasuk daripada dosa besar, ya. An-niyahah itu termasuk daripada dosa besar. Yang kedua, wujubus sabri, li'annahu idza hurrimatin niyahatu dalla ala wujubi diddiha wa huwa as-sabru. Idza hurrimatin niyahah dalla ala wujubi diddiha wa huwa as-sabru. Yang kedua, wajibnya bersabar. Ya, kenapa? Karena apabila niyahah itu diharamkan, itu menunjukkan akan wajibnya melakukan perkara yang menjadi kebalikan daripada niyahah, ya. Ketika Allah mengharamkan niyahah, itu artinya Allah mewajibkan kita untuk melakukan suatu perbuatan yang kebalikan daripada niyahah. Dan kebalikan daripada niyahah itu adalah as-sabr, kesabaran. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sabar itu wajib hukumnya. Dan orang yang tidak bersabar maka dia telah melakukan perbuatan dosa. Ya, dia melakukan perbuatan dosa kalau tidak bersabar. Nah, yang ketiga, anna minal kufri ma la yunqilu 'anil millah. Bahwasanya, ya, ada di antara kekufuran atau perbuatan-perbuatan kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam ini. Ya, tidak semua perbuatan orang-orang kafir, ya, yang apabila dilakukan oleh seorang muslim, kemudian orang muslim itu langsung menjadi kafir.
Karena kekufuran itu juga bertingkat-tingkat, ya, memiliki cabang-cabang, sebagaimana iman itu juga memiliki cabang-cabang. Maka apabila ada seorang muslim yang melakukan salah satu cabang daripada cabang-cabang kekufuran, bukan pokok-pokok kekufuran tapi cabang-cabangnya, maka tidak otomatis dia menjadi kafir karena perbuatan tersebut, akan tetapi dia telah melakukan perbuatan daripada perbuatan orang-orang kafir, dan itu sangat berbahaya, ya, bagi dirinya, karena itu perbuatan haram. Yang keempat, tahrimu ta'ni fil ansabi wa tanaqqusiha. Haramnya mencela nasab, ya, mencacati nasab seseorang dan merendahkannya, ya. Haramnya mencacati nasab seseorang dan merendahkannya, dan ini juga termasuk daripada perbuatan orang-orang kafir jahiliyah yang wajib kita hindari, ya, karena itu bertentangan dengan iman kita. Nah, hadis berikutnya yang disampaikan oleh al-muallif, ya, dalam kitab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kalau hadis sebelumnya hadis riwayat Imam Muslim. Adapun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'watil jahiliyah." Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna," bukan termasuk dari, ya, kelompok kami, golongan kami, ya, bukan termasuk di kelompok kami, bukan berarti dia langsung kafir jika melakukan perbuatan ini. Akan tapi hadza min babil wa'id wa la yanbaghi ta'wiluhu. Ya. Ini dalam rangka apa? Ancaman, min babil wa'id. Jadi kata laisa minna ini itu salah satu bentuk ancaman. Ya, salah satu bentuk ancaman. Laisa minna, ya, termasuk daripada salah satu bentuk ancaman. Sufyan al-Thawri dan Imam Ahmad, ya, ini melarang seseorang untuk mentakwilkan makna hadis ini, ya, dengan takwil-takwil yang lainnya, ya, karena dengan mentakwilkan kepada makna yang lain itu akan mengurangi rasa takut seseorang dari perbuatan ini. Tapi kalau kita mengatakan laisa minna, bukan termasuk dari kelompok kami, ya, walaupun kita memahami bahwasanya perkataan ini, ya, tidak menunjukkan bahwa orang yang melakukannya pasti kafir, ya. Akan tapi kalau ada orang yang mendengar perkataan ini pertama kali, ya, dia akan merasa takut, jangan-jangan nanti saya jadi orang kafir gara-gara perbuatan ini, ya, gara-gara perbuatan ini. Ya, maka kita artikan apa adanya. Laisa minna, bukan termasuk dari kelompok kami. Ya. Nah, wala yanbaghi ta'wiluhu, dan tidak seharusnya ditakwilkan. Ya. Misalnya dengan mengatakan perbuatan ini makruh misalnya, ya. Nah, bukan berarti maknanya langsung salah kalau dibawa kepada makna takwil yang masih dibolehkan, ya, yang masih semakna, ya. Akan tetapi lebih baik kita bawakan, ya, apa adanya, agar hal itu menjadikan seorang lebih takut, ya, dan mengagungkan apa yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan meninggalkan apa yang beliau larang dalam hadis ini. Laisa minna, bukan termasuk daripada kelompok kami, golongan kami, ya. Kalau orang mendengar bukan termasuk dari golongan kami, oh berarti saya golongan siapa? Bukan golongan Nabi, berarti golongan siapa? Ya. Naam.
Walaupun ketika dia melakukan perbuatan ini belum tentu, tidak secara otomatis dia berarti keluar dari kelompok Nabi, yang artinya kafir, ya, tidak. Akan tapi jika diartikan seperti ini, itu akan jauh lebih membuat orang itu takut untuk melakukan perbuatan yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Laisa minna, bukan termasuk daripada kelompok kami. Siapa mereka? Man darabal khududa, orang yang memukul-mukul pipi. Apakah hanya khusus memukul pipi? Tidak. Ya. Khassal khadda li'annahu al-ghalib. Ya, Nabi menyebutkan pipi secara khusus dalam hadis ini itu karena itu kebiasaan dahulu. Ya. Wa illa fadarbu baqiyatil wajhi mithlahu. Ya. Jadi Nabi SAW menyebutkan pipi secara khusus, ya, karena hal itu yang sering terjadi saat itu, ya, dan bukan berarti hanya pipi saja, ya, akan tapi hadis ini mencakup yang lainnya, ya, dari anggota tubuh yang lain. Maksudnya, kalau ada orang dahulu, orang-orang jahiliyah, kalau mereka terkena musibah, ya, yang besar, ya, dengan meninggalnya salah satu anggota keluarga mereka, maka mereka akan menangis meraung-raung sambil memukul-mukul pipi, ya. Dan itu terjadi sama orang-orang Syiah saat ini, ya. Bahkan mereka tidak hanya memukul-mukul pipi, tapi melukai tubuhnya. Ini jauh lebih berat, ya, keadaannya daripada dahulu orang jahiliyah yang hanya memukul-mukul pipi yang tidak sampai melukai dengan mengeluarkan darahnya. Ini niyahah, ya, super, ya, kalau sampai mengeluarkan darah, ya, dengan melukai, kan itu bentuk niyahah orang-orang Syiah, ya, karena kematian Husain, ya, yang sebabnya juga mereka sendiri sebabnya. Ya, kalau kita lihat sejarah dan kita baca kitab-kitab para ulama, ya, yang membahas tentang masalah kematian Husain, kita dapatkan bahwasanya sebab utama adalah dari mereka sendiri. Karena dahulu mereka yang memanggil Husain untuk datang, ya, untuk datang ke Kufah, kemudian mereka akan membaiatnya. Tapi begitu Husain datang, ternyata tidak ada satupun yang menolong Husain, sehingga Husain dibunuh, ya, terbunuh dalam kesempatan tersebut di Karbala, ya. Dan saat itu dahulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah lewat, ya, tempat tersebut dan ditanya, ini apa namanya? Karbala. Oh, ini karbun wabala, ya, ini berarti tanah karbun wabala. Kesempatan ini kesulitan dan juga banyak musibah, ya. Maka ketika waktu itu Husain masih kecil. Ketika Husain dipanggil sama orang-orang Kufah untuk datang dan ingin dibaiat, ya, beliau singgah di salah satu tempat, kemudian ditanyakan pada orang ini, apa ini tempat ini? Karbala, ya. Maka beliau teringat ucapan orang tuanya dahulu, Ali, ya, bahwa ini tempat yang banyak musibah di situ, dan beliau sudah merasa akan terjadi musibah besar di situ, ya. Nah, kemudian beliau, ya, akhirnya terbunuh, ya, ceritanya panjang. Ala kulli hal, itu juga pengkhianatan, ya, orang-orang Kufah yang mengaku sebagai Syi'atu Ali, yang menjadi kelompoknya Ali saat itu, ya. Dan Husain itu sudah diingatkan oleh para sahabat, ya, Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya. Bahkan Abdullah bin Umar sampai nyusul, yang ketika Husain sudah berangkat disusul, suruh pulang, jangan datang pada mereka, karena mereka orang-orang yang dahulu berkhianat kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib juga mereka khianati, ya, maka disuruh jangan berangkat. Kan tapi, ya, Husain sudah sudah bulat, ya, untuk berangkat ke sana, karena mereka sudah mengirimkan surat berkali-kali, ya, supaya Husain itu datang. Suratnya dikumpulkan banyak, ini surat dari mereka, ya, dan mereka siap membaiat saya.
Nah, ala kulli hal, setelah mereka diancam oleh pasukan Yazid, maka mereka pulang satu-satu, nggak ada yang mau menolong Husain. Begitu Husain terbunuh, mereka menangis-nangis, ya, dan mereka meratapi, ya, ratapan mereka sampai sekarang ini diabadikan, ya, dan berlebihan, yaitu dengan melukai tubuhnya sebagai bentuk ratapan atas kematian Husain yang penyebabnya mereka sendiri juga. Nah, ya, laisa minna man daraba al-khudud. Ya, jadi Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, menyebutkan pipi secara khusus karena itu adalah kebiasaan yang terjadi saat itu, dan bukan berarti kalau memukul anggota tubuh yang lain itu tidak mengapa, ya. Sama saja hukumnya, karena itu bentuk ketidakterimaan dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memukul ya tubuh, ya, memukul kaki, memukul tangan, memukul dada misalnya, ya, karena ketidakterimaan dia, itu sama saja. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya, mereka punya nyanyian, ya, kesedihan dengan memukul dada mereka. Ya, saat ini bukan mukul pipi, mukul dada. Ya Husain kan. Nah, itu sama saja bentuk niyah. Laisa minna man daraba al-khudud. Tapi sangat lucu kalau kemudian mereka mengaku orang yang paling cinta dengan Ahlul Bait, ya, sementara dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalaulah orang-orang Syiah memiliki atau mau berpikir sedikit, pasti mereka akan mengetahui kebatilan yang ada pada mereka. Alhamdulillah banyak orang-orang Syiah yang kemudian dia bertaubat setelah mereka mau menggunakan akal sehatnya, ya. Man darabal khudud, orang yang memukul pipinya, ya. Wa syaqqal juyub, dan merobek-robek, ya, bajunya. Ya. Juyub itu jam'u jaib. Ya. Juyub itu jam'u jaibin, jamak dari kata jaib. Wa huwa madkhalur ra'si min ath-thawb, yaitu tempat masuknya kepala dari tubuh ini. Ini jaib. Karena dari situ kita masuk. Ya, jadi dahulu dirobek-robek, ya, dirobek-robek bajunya. Nah, kalau jaib saat ini diartikan dengan saku, ya. Nah, ya, ada perluasan makna, ya. Jaib diartikan dengan saku, atau bahkan mungkin penyempitan, karena kalau kita dengar jaib berarti saku. Ya, asal dari kata jaib itu, asal dari makna jaib itu adalah tempat masuknya kepala, ya. Nah, dari pakaian ini, ya. Karena mungkin pakaian dahulu itu nggak berkancing seperti kita sampai bawah, ya. Nah, kayak kemeja kita, pakaian mereka jubah-jubah, jadi dimasukin. Nah, ya. Ya, jadi dahulu orang-orang jahiliyah, mereka itu kalau tertimpa musibah, ya, salah satu dari keluarga mereka ada yang meninggal dunia. Nah, kemudian dia meraung-raung, memukul-mukul pipi, merobek-robek tubuh, merobek-robek bajunya, ya. Ini bentuk ketidakterimaan dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bentuk ketidakterimaan mereka terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga yang seperti ini, mungkin dia menangis sambil guling-guling, ya, berguling-guling, ya. Nah, tidak mau makan, tidak mau mandi, ya, berhari-hari, lebih daripada 3 hari misalnya, ya. Ini termasuk perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah, ya, yang terlarang. Nah, al-makna al-ijmali lil hadith, makna global hadith ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawa'adu man fa'ala syai'an min hadhihi al-umur, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengancam seseorang
yang melakukan salah satu dari perkara-perkara ini. Ya, ketika ada musibah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini atau sebagiannya. Kenapa? Li'annaha mushtamilatun 'ala tasakhuti 'ala Rabbi wa 'adam as-sabr al-wajib. Karena hal tersebut mengandung, ya, kemarahan terhadap Rabb dan tidak ada kesabaran yang wajib dia lakukan. Ya. Jadi perbuatan seperti ini itu menunjukkan kemarahan dia, ketidakterimaan dia terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya dan keluarganya. Ya. Dan sifat seperti ini dilarang. Ya, seorang mukmin yang kuat imannya, yang berilmu, dia akan mengetahui bahwasanya segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena beriman kepada takdir itu adalah, ya, salah satu rukun iman yang wajib dimiliki oleh seorang yang mukmin. Ya, dan iman pada takdir itu mencakup 4 hal. Yang pertama, beriman kepada ilmu. Yang kedua, beriman kepada kitabah, pencatatan. Yang ketiga, beriman kepada masyiah, ya, kehendak. Nah, jadi yang pertama, yang keempat, beriman kepada al-khalq, ya, penciptaan. Nah, yang pertama, mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi itu di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengetahui apa yang terjadi. Ya. Kemudian Allah yang menciptakan apa yang terjadi. Ya, al-khalq. Allah telah mencatat, ya, hal tersebut di Lauh Mahfuz. Dan yang keempat, perbuatan tadi atau kejadian tadi terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beriman kepada takdir itu mencakup 4 hal. Beriman kepada ilmu, beriman kepada penciptaan, beriman kepada kitabah, penulisan, dan keempat, beriman kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau ada sesuatu yang terjadi, maka kita mengimani bahwa hal itu terjadi, ya, atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang menciptakan hal tersebut. Allah yang menciptakan hal tersebut, ya. Allah telah mencatat hal tersebut di Lauh Mahfuz, dan Allah telah menghendaki perbuatan itu akan terjadi atau peristiwa itu akan terjadi. Maka bagi orang yang beriman, ketika dia mengimani takdir seperti ini, dia hanya bisa melakukan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu bersabar dari apa yang sudah terjadi. Karena nggak mungkin dia menolak apa yang sudah terjadi dan mencela apa yang terjadi. Karena sesuatu yang terjadi, Allah yang menciptakannya, ya, dan Allah ketika menciptakan sesuatu pasti dengan hikmah yang sempurna dan keadilannya, karena Allah maha sempurna, ya, tidak ada kekurangan sedikit pun, ya, pada semua perbuatan Allah. Maka tidak boleh dicela, ya, tidak boleh marah atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang wajib dia lakukan adalah bersabar untuk menerima apa yang telah terjadi, ya, pada dirinya maupun pada keluarganya. Nah, maka kalau ada orang yang marah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dia berarti hal itu menunjukkan dia tidak terima atas ketetapan Allah tersebut, karena merasa bahwa ketetapan itu tidak adil, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari ketidakadilan. Ya, atau apa yang terjadi itu tidak mengandung hikmah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maha suci dari melakukan suatu perbuatan yang tidak ada hikmahnya di dalam atau di balik perbuatan tersebut. Berbeda dengan manusia yang melakukan sesuatu, terkadang dia
tidak mengetahui hikmah dari perbuatan yang dia lakukan tadi. Ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala segala perbuatannya mengandung hikmah yang sempurna. Jadi perbuatan tadi ya, yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari memukul-mukul pipi ketika terkena musibah, merobek-robek bajunya, karena hal tersebut mengandung sifat atau sikap tidak terima dan marah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kesabaran pada dirinya. Wal idrari bin nafsi min latamil wajh, dan membuat madarat pada dirinya sendiri, ya, menimbulkan madarat pada dirinya sendiri, ya, menimbulkan bahaya untuk dirinya sendiri dengan memukul-mukul wajah, karena hal itu bisa membahayakan dirinya, ya, wajahnya jadi rusak, ya. Apalagi kalau jelas-jelas hal itu bisa merusak, ya, tubuhnya. Kalau sekedar memukul-mukul wajah mungkin tidak sampai berdarah, ya. Nah, sekeras apapun mungkin tidak sampai berdarah, ya, kecuali saking kerasnya mungkin sampai kena mulutnya, ya, mulutnya bersinggungan dengan gigi kemudian luka, ya, bisa saja seperti itu, ya. Tapi itu pun mungkin dengan pukulan yang sangat keras, ya. Lalu bagaimana dengan perbuatan yang jelas-jelas hal itu bisa melukai, ya, seperti memukul tubuhnya dengan benda yang tajam, ya, seperti yang dilakukan orang-orang Syiah. Hadanallahu wa iyyahum jami'an. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan mereka, ya, kepada kebenaran. Jelas-jelas ini perbuatan yang dilarang, ya. Wa itlafil mal bi syaqqi thiyab wa tamziqiha, dan juga merusak harta, ya, dengan merobek-robek baju, ya. Kita dilarang untuk merusak harta, karena harta itu walaupun, ya, secara zahir itu namanya milik kita, tapi hakikatnya harta itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, yang kita gunakan di dalam perkara yang Allah bolehkan. Kalau menggunakan harta untuk sesuatu yang Allah larang, berarti dia tidak menggunakan titipan Allah dengan benar, ya. Allah sudah titipkan harta untuknya, untuk dia jaga, dan dia boleh menggunakannya untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang halal, ya, tapi kemudian dia gunakan untuk sesuatu yang dilarang atau merusaknya, maka ini termasuk perbuatan tidak amanah, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang untuk merusak harta, ya. Nah, dengan sengaja dan tanpa adanya maslahat, ya, yang besar. Wad du'a'i bil waili wath thubur, ya, dan berdoa dengan dengan wail, kehancuran, ya. Dia berdoa dengan kehancuran. Nah, ya. Wat talazzumi min Allah, dan merasa terzalimi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perbuatan-perbuatan ini terlarang karena mengandung perkara-perkara yang dibenci oleh syariat. Apa hubungan hadis ini dengan bab minal iman, ya, as-sabr ala aqdarillah? Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis ini dengan bab, anna fihi dalilan ala tahrimi tasakhuti min qadarillah bil qawli wal fi'li. Terdapat dalam hadis ini petunjuk akan keharaman, ya, marah, tidak terima terhadap takdir Allah, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Wa anna dzalika min kaba'iril dzunub, dan bahwasanya perbuatan tersebut termasuk daripada dosa-dosa besar, ya. Sikap marah, tidak terima dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya, ini termasuk daripada dosa besar dan menunjukkan, ya, bahwasanya imannya tidak sempurna atau ada masalah pada imannya. Karena ikhwani wa akhwati rahimani Allahu yakum, semua bentuk, ya, pelanggaran syariat kita
Ya, semua bentuk pelanggaran syariat yang dilakukan oleh seorang manusia, seorang hamba, ya, dan juga secara umum, ya, bisa berbuah musibah itu karena ya ketidaksempurnaan iman yang ada pada dirinya, sehingga yang wajib dia perbaiki terlebih dahulu, ya, ketika terjadi perkara-perkara yang dia tidak sukai, musibah-musibah yang menimpanya, yang wajib dia perbaiki adalah imannya, ya. Dia tidak perlu untuk mencari-cari kesalahan orang lain terlebih dahulu, tapi dia lihat pada dirinya, dia perbaiki imannya, ya. Nah, karena iman yang tidak sempurna, ya, iman yang lemah pasti akan mendatangkan madarat-madarat, ya, dan pelanggaran-pelanggaran, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena orang yang sempurna imannya, orang yang baik imannya, maka dia akan meraih kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang dia beramal saleh, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, ya, beramal saleh, amalnya itu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia beriman, ya, ikhlas dalam amal tersebut, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh benar-benar kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik, ya. Ini di dunia kehidupannya pasti baik. Di akhirat bagaimana? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami benar-benar akan membalasinya, ya, dengan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka perbuat, ya. Ini balasan dari orang yang beriman. Jadi orang yang beriman dengan iman yang baik pasti kehidupannya baik, karena ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang yang merasa kehidupannya tidak baik, ya, ada sesuatu yang kurang dalam kehidupannya, ya, maka yang perlu dia perbaiki terlebih dahulu adalah imannya, ya. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan istighfar, ya, dengan memperbaiki amal salehnya, dengan mengikhlaskan, ya, amal-amal ibadahnya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dengan menimba ilmu kembali, mencari ilmu, ya, memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa semakin hari semakin kuat iman kita, semakin baik iman kita, dan itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita, dan itu sudah pasti karena kita yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya seorang mukmin, ya, kalau dia mendapatkan perbuatan atau kehidupan yang kurang baik, ya, rasanya kurang baik pada dirinya, dia akan introspeksi diri. Wah, ini pasti ada masalah dengan iman saya, ya. Maka dia beristighfar, astagfirullah, ya. Jadi iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala mendorong dia untuk beristighfar karena perbuatan dosanya. Tidak hanya sekedar beristighfar dengan lisan, dia juga perbaiki perbuatannya, ya, perbaiki amal salehnya, ya. Dia berusaha untuk ikhlas. Kalau belum bisa juga, maka dia harus belajar, ya, menambah keilmuannya agar dia tahu, agar dia bisa ikhlas, ya. Begitulah orang yang beriman. Nah, jadi tidak banyak tidak mencela, ya, mencela takdir, mencela keadaan. Hal itu tidak akan merubah kehidupannya. Justru kehidupannya semakin sulit gara-gara, ya, banyak celaan. Ma yustafadu minal hadits. Faedah hadits ini, yang pertama, tahrimu tasakhuti min qadarillah bil qawli awal fi'li wa annahu minal kabair. Keharaman marah dari takdir Allah, keharaman marah dari takdir Allah atau terhadap takdir Allah, bil qawli awal fi'li, baik dengan perkataan, dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang menunjukkan dia tidak terima dengan takdir Allah, atau dengan perbuatan yang itu menunjukkan dia tidak terima terhadap takdir Allah.
Ini semua adalah perbuatan yang haram. Wa annahu minal kabair, dan bahwasanya perbuatan tersebut termasuk daripada dosa-dosa besar. Yang kedua, wujubus sabri 'indal musibah. Wujubus sabri 'indal musibah. Wajibnya bersabar ketika terjadi musibah. Ya. Dan kesabaran yang benar adalah tadi 'inda sadmatil ula, ketika benturan pertama kali ini. Begitu terjadi pada dirinya musibah, maka dia segera ya menahan hatinya, menahan lisannya, menahan anggota tubuhnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dia menerima ya apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya. Yang ketiga, wujubu mukhalafatil jahiliyah. Wajibnya bagi kita untuk menyelisihi orang-orang jahiliyah, ya, perbuatan-perbuatan orang jahiliyah. Ya. Nah, perbuatan orang-orang jahiliyah walaupun dilakukan oleh orang-orang modern, ya, ini tetap saja bukan karena dia orang modern kemudian perbuatannya juga modern. Banyak orang-orang modern tapi perbuatannya orang-orang jahiliyah. Ya, orang modern saat ini dianggap modern saat ini. Orang kalau perempuan itu pakaiannya terbuka, itu modern. Nggak pakai jilbab, ya, itu modern. Kalau perempuan itu pakaiannya ketat, itu modern. Ya. Tapi semua itu adalah termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Jahiliyatul ula. Keluar dari rumah berdandan berlebihan. Ini jahiliyatul ula. Ya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Janganlah kalian berhias dengan hiasan orang-orang jahiliyah dahulu. Yang pertama, ya, keluar dari rumah dengan berdandan berlebihan, ya, memakai minyak wangi sehingga tercium oleh kaum laki-laki. Ini yang saat ini dikatakan sebagai orang modern, ya, pakai pakaian tapi enggak menutup auratnya. Ini dikatakan sebagai modern, tapi itu semua adalah perbuatan orang-orang jahiliyah, ya, jahiliyatul ula. Nah, jadi wajib bagi kita untuk menyelisihi orang-orang jahiliyah, ya, dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan mereka. Li'anna mukhalafatahum min maqasidis syari'il hakim. Dikarenakan menyelisih mereka termasuk daripada tujuan syariat yang yang penuh hikmah ini. Termasuk tujuan dari syari'il hakim, ya. Termasuk daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk menyelisihi orang-orang jahiliyah. Ya. Nah, sehingga wajib kita menyelisihi mereka. Nah, makanya setiap perbuatan yang orang-orang jahiliyah melakukan perbuatan tersebut, maka syariat pasti menyelisihinya. Ya. Nah, misalnya memanjangkan jenggot, mencukur kumis, itu dalam rangka menyelisih orang-orang jahiliyah. Nabi mengatakan khaliful yahud wan nasara ahful liha wa qassus syarib. Ya, selisilah oleh kalian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Cukurlah kumis kalian dan panjangkan jenggot kalian. Jadi Nabi SAW banyak menggunakan kata-kata seperti ini, ya, selisih orang-orang jahiliyah. Ketika Nabi SAW, ya, sampai ke Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi sedang puasa, ya, sedang puasa Ashura, ya, tanggal 10 dari bulan Muharram, ya. Ketika ditanya mereka ditanya alasannya, kenapa kalian kok puasa Ashura? Ya, orang-orangnya mengatakan ini hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun. Maka Rasulullah mengatakan, ya, ana ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Ya. Nah, maka Nabi SAW berpuasa Ashura, ya, sebelumnya. Dan ketika diketahui bahasanya orang-orang Yahudi juga senantiasa berpuasa Ashura, maka Nabi sebelum meninggal dunia beliau mengatakan, ya, wa fi sanatil qadimah wa fi sanatil muqbil insyaallah nasumu al-yawm qablahu. Untuk tahun ke depan insyaallah kita akan puasa sehari sebelumnya,
Ya ini nggak cuma Asyura saja, tapi sehari sebelumnya 9 dan 10. Kenapa? Kenapa beliau mensyariatkan agar kita berpuasa satu hari sebelumnya? Dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Jadi Nabi SAW sangat senang ya juga kita itu menyelisih orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi. Ketika Nabi SAW dahulu salat yang bersama kaum muslim mengarah ke Baitul Maqdis, maka Nabi SAW berdoa kepada Allah agar dipindah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, tempat orang-orang berhaji saat itu, ya, tawaf di Ka'bah. Nah, dalam rangka apa? Menyelisih orang jahiliyah, orang Yahudi dan orang Nasara, ya, sehingga Nabi SAW akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk mengubah kiblatnya, ya, ke arah Ka'bah. Nah, jadi Nabi SAW sangat-sangat ya menyukai agar kita itu menyelisihi orang-orang jahiliyah, perbuatan orang-orang jahiliyah, ya. Nah, terlebih lagi jika perbuatan tersebut perbuatan yang jelas-jelas bentuk kekufuran dan keburukan, ya, maka lebih-lebih kita menyelisih orang-orang jahiliyah dalam hal ini. Nah, baik, sampai di sini dulu ya kajian kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya ya, dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif dalam bab ini. Masih terdapat dua dalil, yang keduanya ini ya disebutkan oleh al-muallif, salah satu maksudnya adalah dalam rangka memberikan motivasi kepada seorang mukmin agar dia bisa bersabar. Ya, bagaimana kita bisa menumbuhkan kesabaran pada dirinya? Ada dua hadis berikutnya yang dibawakan oleh muallif ya agar kita bisa menumbuhkan sifat kesabaran pada diri kita, yang hal itu menunjukkan kesempurnaan iman kita. Nah, wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.